Warjo, hari ini nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kita akan membahas tentang bagaimana sih penerapan protokol kesehatan di pelaksanaan pilkada serentak ya besok yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang dilaksanakan di tanggal 9 Desember 2020 besok ini. Di tengah masih adanya wabah pandemi COVID-19 seperti ini, apa sih yang bisa dilakukan dari sisi kesehatan dan bagaimana penerapan protokol kesehatannya? Nah, nanti kita akan berbincang dengan Ibu Endang Sawitri, BSCST, selaku Kasih Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kita coba tersambung dulu via Zoom ya bersama Bu Endang yang nanti akan sharing dengan Anda semua selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, biar lebih jelas dan supaya kita juga tidak ragu-ragu lagi untuk datang ke TPS, jadi kita sharing dulu, akan ada sosialisasi nanti yang disampaikan oleh Bu Endang ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tentang penerapan protokol kesehatan. Nah, mungkin nggak sih tetap dilakukan 3M selama pelaksanaan pemilihan pilkada besok di TPS masing-masing? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Endang bagaimana kita bisa tetap menerapkan protokol kesehatan pada pelaksanaan pemilihan Bupati maupun Wakil Bupati Sidoarjo pilkada yang dilaksanakan atau yang diadakan juga oleh KPU besok ya, sahabat, ini di Sidoarjo. Kita masih menantikan sambungan dengan Bu Endang. Nanti kita akan sharing bersama kurang lebih selama 1 jam ke depan. Yang ingin ikutan sharing boleh mulai sekarang kalau ingin tinggalkan pertanyaannya di kolom chat di YouTube Suara Sidoarjo Live atau bisa WA di 0821 3264 109. Pagi ini saya ditemani oleh Karina Putri, sahabat. Nah, kalau Karin sudah siap ke TPS besok? Sudah dong. Sudah dong. Oke. TPS sudah dibangunkah di dekat rumah Karin? Sudah kelihatan nggak ada TPS gitu? Sepertinya sih kayaknya sudah ya. Cuman berhubung saya nggak muter-muter rumah, jadinya nggak tahu udah ya. dibangun apa belum. Tapi persiapan mungkin sudah. Persiapan udah ya. Tapi sebelum-sebelumnya kan udah pernah ya ikutan pemilihan pilpres, sekarang pilkada sudah ya. Iya. Kaum yang abis nyoblos terus di pub gitu loh kalau saya itu. Iya. Iya, dimasukin snapgram. Jadi kalau jarinya ini sudah kena tinta biru, terus difoto gitu ya. Difoto. Itu tandanya sudah pengen update aja. Oke, baik. Ya, kalau Karin sudah siap katanya untuk datang ke TPS. Jadi tidak ragu lagi, nggak takut lagi ya tentang protokol kesehatan. Oh, sudah pasti tidak diragukan lagi, sudah disiapkan dari rumah. Jadi biar apa saja yang disiapkan? Hand sanitizer, masker, terus mungkin ya jauh-jauh dari orang-orang. Jadi orang yang ya begitu. Ya, jaga jarak gitu ya. Iya. Oke, kalau saya nanti pengen sharing dulu ini dengan narasumbernya ya. Yang baik lebih gimana yang lebih baik tuh yang seperti apa sih sebetulnya? Oke. Baik, nah sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini via Zoom ya, saya sudah bersama dengan Ibu Endang Sawitri, BSCST, selaku Kasih Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Bu Endang. Ya. Waalaikumsalam Mbak Tika, selamat pagi pendengar semua Suara Sidoarjo yang saat ini sehat semuanya tentunya yang kita harapkan. Iya, amin. Terima kasih Bu Endang atas waktunya juga. Ini sudah lama sekali ya tidak berbincang dengan Bu Endang nih Suara Sidoarjo nih Bu ya. Iya, kangen ya Mbak Tika ya. Kangen sekali. Dengar semuanya. Iya, sepertinya sehat dan tetap semangat untuk Bu Endang ini ya kayaknya ya. Alhamdulillah semuanya sehat, teman-teman yang di kantor juga sehat. Mbak Tika juga sehat kan? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah ini dia, kayaknya kesehatan ini juga penting, perlu diperhatikan juga, apalagi besok ini kan juga ada Sidoarjo juga punya gawe ini untuk pelaksanaan pilkada kan. Masih banyak yang mungkin merasakan aman gak sih kita datang ke TPS itu gitu, masih bertanya-tanya Bu Endang. Sebetulnya gimana nih Bu?
Jadi bukan hanya Sidoarjo ya, ada 19 kabupaten kota yang besok serentak di Jawa Timur untuk melakukan pilkada. Jadi untuk terutama Sidoarjo ini Mbak Tika yang kita harapkan pada saat besok datang ke tempat pemungutan suara ke TPS, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, terutama perhatian terhadap protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatannya itu apa? Yang jelas ada 3 poin ya. Yang utama sebetulnya yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Nah ini yang sangat-sangat kita berharap sekali masyarakat Sidoarjo mematuhi akan protokol kesehatan. Karena untuk saat ini pandemi belum berakhir ya. Kita tidak perlu takut dengan COVID, ini yang kita sampaikan. Jadi suara di luar itu banyak masyarakat yang mengatakan, ndaklah aku nggak keluar untuk ke TPS, aku nggak nyoblos. Ada yang menyampaikan seperti itu, karena takut tertular akan COVID. Nah ini yang kita harapkan, jadi masyarakat jangan takut untuk keluar rumah pada saat besok pemungutan suara. Meskipun besok itu di TPS juga banyak warga yang akan berkumpul, akan tetapi protokol kesehatan yang kita harapkan terutama besok itu sebelum berangkat, ya, sebelum berangkat pastikan masker sudah terpakai, ya ini ya yang utama. Terus pastikan pada saat mau masuk ke TPS ini Mbak Tika, mau ke TPS itu teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Jadi masing-masing TPS itu wajib untuk menyediakan sarana TPS dengan sabunnya tentunya. Ini yang harus dilakukan. Terus di TPS itu nanti ada cek suhu ya. Jadi ada petugas di depan itu yang melakukan cek suhu. Kalau misalkan suhu tubuh kita itu di atas 37 ada bilik tersendiri ya yang disediakan. Tapi harapannya saudara-saudara kita yang datang ke TPS semuanya dalam kondisi sehat. Ini. Jadi cek suhu ya, cek suhu ya Mbak Tika ya. Terus apabila masyarakat itu mengalami gejala sakit seperti batuk gitu ya, atau agak sumer gitu ya, atau pilek, ini bisa disampaikan kepada KPPS ya, kepada anggota KPPS. Jadi pada waktu cek suhu misalkan, bisa Pak, aku rodok pilek, misalkan seperti itu. Nah ini nanti petugas KPPS akan mengarahkan jadi ke tempat TPS atau bilik suara yang sudah disediakan mereka yang kondisi kesehatannya kurang enak. Jadi seperti itu. Ya. Terus terutama besok ini yang kita harapkan juga jaga jarak ya, Mbak Tika. Untuk masyarakat Sidoarjo, teman-teman pendengar Sidoarjo semuanya. Jadi jaga jarak itu harus kita patuhi ya. Kita sudah memakai masker, jaga jarak dan cuci tangannya. Itu yang utama. Jadi itu yang wajib untuk kita lakukan selama datang ke TPS. Terus pada saat di TPS mungkin ketemu dengan teman gitu ya, lama tidak ketemu, akhirnya lupa. Lah ini hindari untuk jabat tangan dulu. Ya, ditahan dulu ya. Ya, ditahan dulu ya, ditahan dulu, jangan berjabat tangan ya, karena ya COVID-nya berakhir ya. Sekarang ini mungkin di masyarakat ini juga masih banyak mereka yang dikatakan OTG gitu ya, orang tanpa gejala, kita semuanya nggak tahu ya untuk COVID itu. Terus datanglah ke TPS yang sudah ditentukan itu sesuai dengan jadwal Mbak Tika. Jadi kalau misalkan dijadwalkan jam 7 pagi sampai jam 8 ya disiplin pagi sampai jam 8 karena sudah diatur untuk kedatangan
di TPS itu. Nah ini yang upaya untuk menghindari jangan sampai berkerumun ya. Jadi untuk mengatur jarak juga. Jadi seperti pemilihan umum yang tahun-tahun yang lalu, untuk pemilihan umum tahun ini kita itu sangat-sangat berbeda dengan adanya COVID ini. Jadi masyarakat diharapkan juga memahami, menyadari bahwa untuk kesehatan kita semua. Oke. Baik. Nah, sahabat, ini masih baru di awal perbincangan kita tentang persiapan bagaimana besok pelaksanaan pilkada ini dari sisi keamanan kesehatan juga ya. Ini juga ternyata masih bisa diterapkan dan sudah dipersiapkan memang begitu ya, Bu Endang ya. Jadi mulai dari kelengkapan untuk cuci tangan, juga hand sanitizer, semuanya sudah lengkap ya. Dan kalau misalkan ditemukan yang suhunya itu di atas 37,5 ya Bu Endang ya? 37,5. Iya, 37,5 itu nanti akan ada bilik khusus. Nah, nanti jika seperti itu Bu, dari tim kesehatan sendiri ini juga apakah ada yang standby dari setiap TPS begitu Bu? Iya, jadi untuk tim kesehatan ini sudah ditugaskan oleh Bapak Kepala Dinas. Kita punya teman-teman di lapangan di puskesmas. Kita ada 26 puskesmas di Kabupaten Sidoarjo dan masing-masing desa itu nanti ada penanggung jawab untuk monitoring, Mbak Tika. Jadi masing-masing desa itu kesepakatan kemarin disepakati untuk petugas monitoringnya adalah 2 orang. Jadi kalau misalkan di desa Magersari gitu ya, TPS-nya ada 5 gitu ya, atau TPS-nya ada 6. Nah ini yang bertanggung jawab untuk memantau daripada protokol kesehatan adalah 2 orang. Ya, ini semuanya dari teman-teman kita yang ada di puskesmas dan kita yang di Kabupaten Sidoarjo pun Dinas Kesehatan juga mempunyai tugas untuk melakukan monitoring di 26 wilayah puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi besok ini kita nggak libur nih ceritanya. Semoga kita masih terus tetap ya diberikan kesehatan dan tentunya kita juga harus dan wajib untuk menjaga kesehatan kita semuanya. Iya, amin, amin. Ini memang garda terdepan ini saat ini ya Ibu. Memang bukan hanya saat ini pun sebetulnya dari dulu juga dalam sisi kesehatan itu ya, teman-teman dari dari tim kesehatan ini memang menjadi bagian terpenting begitu ya untuk selalu hadir begitu kan. Tim kesehatan ini memang sebagai garda terdepan ya Mbak Tika. Ya, tetapi kalau mengharapkan dari tim kesehatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, enggak mungkinlah kita mampu. Petugas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo jumlahnya itu berapa? Sedangkan jumlah masyarakat kita itu berapa begitu juta? Banyak ya? Gitu ya Bu. Iya. Jadi untuk ini tentunya harus disadari oleh semua masyarakat Sidoarjo ya. Ya. Jadi harapan kita masyarakat Sidoarjo ini sudah mulai melek akan kesehatan. Dengan COVID ini bahasa mudahnya gitu kita harapkan melek ya. Melek itu berarti membuka mata gitu ya. Melek akan kesehatan dan menyadari bahwa sehat itu adalah harus dimulai dari saya. Ini yang kita sangat-sangat berharap sekali dari masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini dia. Baik, karena terkait dengan sehat dimulai dari saya. Kayaknya saya pernah dengar itu ya, Bu. Sering Mbak Tika kita sampaikan ya, sehat itu dimulai dari saya, di pertemuan, dimanapun. Ini yang model kita ya untuk menyadarkan masyarakat yang tadinya belum paham bisa memahami, yang belum sadar bisa menyadari, dan kalau sudah sadar mau dan mampu untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, sahabat Suara Sidoarjo yang pagi ini sedang bergabung juga baik di YouTube Live, Suara Sidoarjo Live, atau mungkin di Facebook
siaran langsung kita. Silakan yang ingin bergabung juga, yang sedang mendengarkan juga lewat streaming di www.suarasidoarjo.go.id. Yang mau bergabung juga Anda bisa WhatsApp ya di 0821326409. Kita nanti akan lanjut lagi untuk berbincang dengan Bu Endang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Tapi saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Yuk, ono obat ngelu ta yuk? Ono, Cak. Sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN Kisku gak aktif. Ono apa Cak kok ketokane sumpek ngono merengut ae. Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN Kisku ya padha gak aktif mergo telat bayar iurane. Lho Cak, kok podo gak aktif kartu JKN Kise? Kok podo ketinggalan info iki? Padahal gampang lho carane ben aktif kartu JKN Kise.
kise. Nang pasar tuku gula pasir. Nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir. Iki lho ono program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Program apa iku yuk? Ngene lho Cak, programe iku. Alhamdulillah, saiki BPJS Kesehatan iku ono program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Pean-pean iki podo bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki, bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono, sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to Cak. Bener iku yu. Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya Cak. Pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 bulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 bulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN KIS aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso dicicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik Cak. Iya Cak, daftare iso nggawe HP, pean download aplikasi Mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500 Iki baru jenenge program solusi bersama. nang pasar larangan tuku ketan mlaku mlipir kecemplung kali, rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampai lali. Sahabat, mata adalah jendela dunia. Untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan untuk seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan. Tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijate nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 7879857 atau 031 9978 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masih di program Dialog Kesehatan, masih bersama dengan Ibu Endang Sawitri, dan pagi ini kita akan lanjutkan lagi ya untuk berbincang tentang pengamanan kesehatan ya di pelaksanaan pilkada. Saya ke redaksi dulu. Bu Endang, ada yang sudah bergabung sepertinya di redaksi. Saya ke Karin dulu. Yuk Karin. Iya, ini jadi sudah ada 2 orang yang bergabung di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Ibu Safrida di Candi. Jujur saja Bu, sama COVID saya tidak takut, tapi saya lebih takut sama warga-warganya yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Karena kita tidak bisa memprediksi sendiri apa orang ini merupakan orang yang OTG atau tidak. Tetangga-tetangga saya pun ini kebanyakan nyinyir soalnya ketika diingatkan untuk terus memakai masker. Kemudian yang kedua dari Ibu Indira Yasa di Tanggulangin. Bu, saya mau bertanya mengenai perlengkapan APD yang yang akan dipakai oleh petugas-petugas di TPS. Apakah mereka sudah diberikan edukasi secara matang? Karena ibu sendiri paham betul jika penggunaan APD tidak semudah itu. Takutnya mereka semua yang jadi petugas malah terpapar COVID-19. Oke, silakan Mbak Endang. Baik, terima kasih untuk Bu Safrida dan Mbak Indira ya. Iya. Luar biasa. Memang kita jangan takut dengan COVID, ya. Artinya kita harus care dengan COVID-nya, akan tetapi memang kita harus menjauhi daripada virusnya. Jadi seperti HIV, ya. Betul yang disampaikan bahwa masyarakat di sekitar kita, teman-teman kita mungkin masih mereka terpapar akan COVID, ya. Makanya Mbak Frida, yang kita harapkan di masyarakat itu yang utama adalah 3M ya kuncinya. Jadi 3M itu merupakan kunci utama di dalam memerangi ya, untuk kita menang melawan COVID. Jadi kita harus menang melawan COVID itu inti
syaratnya adalah disiplin untuk melakukan 3M. Ya, sekali lagi saya sampaikan, disiplin melakukan 3M. M yang pertama memakai masker. Ya. Nah, ini sekaligus saya sampaikan ke pendengar suara Sidoarjo semuanya, Mbak Tika maupun Mbak Vida dan sebagainya, ya, yang lain-lain. Mengapa sih kita itu harus memakai masker? Ini yang harus kita pahami. Minta tolong apa yang saya sampaikan ini mungkin juga bisa disampaikan ke masyarakat yang lain yang ada di sekitar kita atau keluarga-keluarga kita, sehingga suara saya ini tidak berhenti di sini, tetapi akan nyambung ke masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Mengapa sih masker? Ya, jadi ini yang perlu diketahui. Kalau misalkan ada seseorang itu menderita COVID, ya, kita nggak ngerti, ya, orang itu OTG atau ya terinfeksi akan COVID. Terus kita juga nggak pakai masker, gitu loh. Jadi sama-sama nggak pakai masker. Ada orang yang sakit, tapi dia tidak merasa sakit. Terus kita yang sehat tidak memakai masker. Dua-duanya tidak memakai masker. Ini yang 100% risiko terjadinya penularan. Ya. Jadi kita yang sehat tidak pakai masker gampang gitu ya. Yang sakit atau merasa tidak sakit juga gampang sama-sama gampang Ini resiko itu 100%. Ya. Terus yang kedua itu ada orang yang terinfeksi COVID, dia tidak memakai masker, tapi kita untuk menjaga kesehatan kita yang sehat, kita memakai masker, nah itu resikonya 70%. Ya, sangat-sangat berkurang sekali. Ya, resikonya 70%. Berarti kita yang sehat ini untuk menjaga diri kita agar tetap sehat, ya tentunya kita wajib ya, makanya disiplinlah untuk memakai masker. Mengapa 70%? Yang 30%? Nah, otomatis resiko 30% tertular, jadi 70% itu kan persentase tidak terjadi penularan ya. 30% itu bisa disebabkan ya, mungkin ya berkerumun, jaga jaraknya, terutama untuk cuci tangannya Mbak Tika. Ya, makanya cuci tangan itu prasyarat 3 ya, komponen di dalam kunci di dalam pencegahan COVID. Jadi cuci tangan itu wajib dan harus kita lakukan sesering mungkin ya. Terus yang ketiga, apabila orang lain dia itu merasakan tidak sakit tapi sebetulnya dia terinfeksi, atau memang ada orang sakit, dia merasa sakit, betul-betul sakit, tapi dia memakai masker. Sedangkan kita yang sehat itu tidak memakai masker. Nah, itu resiko ya. Resiko penularannya 5% Mbak Tika. Sehingga wajib untuk mereka yang merasa dirinya tidak sehat itu untuk memakai masker. Nah, ini. Terus yang keempat itu kalau misalkan mereka yang merasa sakit memakai masker, atau mereka yang tidak merasa sakit sebetulnya sudah terinfeksi oleh COVID, sama-sama memakai masker, dan kita yang sehat itu tidak, kita yang sehat juga disiplin untuk memakai masker, itu resikonya 1,5% untuk tertular. Nah, ini luar biasanya untuk kita memakai masker. Jadi ini yang sangat-sangat kita harapkan, kita semuanya untuk saat ini jangan kendor ya untuk memakai masker. Karena memakai masker ini adalah kunci dalam pencegahan COVID-19. Samping cuci tangan dan menjaga jarak. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi nggak usah takut dengan virusnya, akan tetapi kita harus menjauhi daripada sumber dari virus itu. Jadi yang selanjutnya tadi ditanyakan untuk APD, untuk KPPS ya, untuk petugas di KPPS. Insya Allah untuk petugas di KPPS itu sudah dilengkapi
mereka ada handphone ya, ada hand sanitizer di sekitarnya ya, terus ada masker ya. Masker ini sudah kita sampaikan 4 jam paling tidak harus berganti ya. 4 jam maskernya berganti dan juga disediakan visil untuk petugas, Mbak. Ya, visil untuk masing-masing petugas. Jadi nanti mungkin untuk jaga jaraknya ini bisa masyarakat juga memodifikasi dengan adanya pengaturan daripada jarak. Jadi ini yang sudah kita lakukan di masyarakat. Oke, baik. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung juga. Boleh ya, kita masih sharing pagi ini bersama Bu Endang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Yang mau bergabung lewat telepon juga boleh, silakan 031 896 1514. Oh ya Bu Endang, kalau tadi kan kalau dari kesehatan, Dinas Kesehatan sendiri kan beberapa waktu yang lalu ini baru memperingati Hari Kesehatan Nasional ya Bu ya? Iya, tahun betul. 2020. Nah, ini ada yang berbeda dan ada penyesuaian tidak sih dengan kondisi saat ini begitu Bu dalam peringatan HKN kali ini? Iya. Jadi untuk peringatan HKN di tahun 2020 ini berbeda dengan HKN tahun lalu, Mbak Tika, yang jelas karena kita beradaptasi dengan COVID-19. Jadi tugas-tugas kita ini banyak yang saat ini apapun kegiatan kita, pokoknya prokes ya, pokoknya protokol kesehatan ini wajib untuk kita gaungkan dan kita sosialisasikan di masyarakat. Jadi untuk tema HKN di tahun 2020 ini kita sepakat mengambil tema di kementerian itu adalah satukan tekad menuju Indonesia sehat. Artinya apa? Jadi dengan adanya pandemi COVID ini kita semuanya akan menyadari ya bahwa sehat itu adalah modal dan sehat itu harus dimulai dari saya ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Oke. Kalau kita sudah berupaya bagaimana kita memperjuangkan untuk kesehatan kita, berarti kita semuanya sudah menyatukan tekad ya, sudah menyatukan tekad untuk menuju Kabupaten Sidoarjo yang sehat ya, menuju Provinsi Jawa Timur yang sehat dan akhirnya menuju Indonesia yang sehat. Nah, ini Mbak Tika. Iya. Oke. Baik, Bu Endang, ini ada yang mau bergabung lagi dengan kita. Saya ke redaksi dulu, Karin, silakan. Iya, ini ada satu orang yang bergabung dari Twitter Suara Sidoarjo, dari username-nya ini Pinkberry21. Oh, Pinkberry. Silakan, gimana Rin? Saya ingin bertanya terkait dengan pengecekan suhu tubuh, Bu. Biasanya suhu ini kan selain dari suhu awal manusianya juga bisa didukung dari suhu lingkungan. Suhu maksimal untuk seorang yang mencobloskan kemarin statementnya itu ada 37, sekian. Dan itu akan disediakan bilik khususnya. Nah, jika dilihat dari situasi sekarang ini musim hujan, bagaimana jika ternyata suhu mereka yang termasuk orang-orang tanpa gejala berubah menjadi rendah karena suhu udara di sekitarnya? Oke. Gimana Bu? Iya. Jadi suhu tubuh seseorang itu memang bisa dipengaruhi oleh lingkungan ya. Dan tadi udah dipahami bahwa suhu tubuh maksimal ya masuk ke bilik adalah 37 ya. 37,5 ini nanti disediakan bilik tersendiri. Nah, situasi saat ini yang kita musim penghujan sudah mulai datang. Ya, saya kira untuk suhu tubuh ini tidak ada hal-hal yang perlu kita takutkan. Memang masing-masing orang itu berbeda ya. Tapi kalau saya ini ya, saya pribadi ini ya, kalau di waktu musim kemarau kemarin gitu, suhu tubuh saya maksimal itu 36,4 ya. Pagi tadi di udara yang dingin ini 36,1 saya cek suhu tubuhnya. Saya kira enggak masalah. Jadi sebatas suhu kita masih di bawah 37 derajat ya, itu kita dalam kondisi yang normal ya. Kalau 37,5 ya ini yang mungkin saya rasa badannya sudah agak nggak enak ya, agak meriang-meriang, biasanya seperti itu. Ya.
Oke, baik. Nah, Bu Endang, ini sebelum dilanjutkan lagi, saya masih simpan beberapa informasi yang harus saya hadirkan juga untuk sahabat Suara Sidoarjo yang masih ingin sharing. Nanti bisa saya akan bacakan lagi, nggak apa-apa, untuk WhatsApp-nya dikirimkan atau pertanyaan atau sharingnya dikirimkan saja. Nanti saya akan bacakan setelah beberapa informasi yang akan lewat. Aktivitas Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Waduh, alon-alon taca, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulih yo. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya Mbak. Asap apa sih nih Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terhinas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600, juga 1500 ml, dan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289, distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo, di Jalan Sawu RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, tidak terasa di sesi akhir ya, sudah kita masuk di program Dialog Kesehatan ya. Pagi hari ini kita masih berbincang dengan Bu Endang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saya coba bacakan dulu, Bu Endang, ada pertanyaan yang masuk. Saya ingin sapa dulu. Selamat pagi, terima kasih Pak Muzaki ya dari Sukodono. Ini menyapa juga, Ibu mohon izin untuk menanyakan, kalau kita di TPS itu kan besok itu akan ada TPS yang berbeda jika memang ada yang datang dengan suhu tubuh di atas 37,5 ya, yang benar Pak Muzaki ya. Lebih tepatnya 37,5 Pak Muzaki. Jadi ini bukan 37 saja tapi 37,5. Nah, yang ditanyakan Pak Muzaki ini, jika nanti tempat ruangan ini yang sudah digunakan terus digunakan yang lain lagi, itu apakah aman? Maksudnya gimana? Maksudnya mungkin ruangan yang bekas ini Bu ya, yang tadi yang khusus tadi ya, bukan yang khusus jadi dipakai, untuk yang suhu tubuhnya di atas itu begitu Bu. Nah, terus pertanyaan keduanya, apakah ini juga akan ada pemeriksaan lebih lanjut jika memang diketemui ada yang suhunya 37,5 ya? Gimana Bu Endang? Ya, jadi kalau misalkan nanti di masyarakat itu ada yang suhu tubuhnya agak tinggi, lebih dari 37, dia akan ditempatkan di bilik tersendiri. Nah, ini petugas akan secara berkala ya, bukan hanya pada bilik itu, tapi di lingkungan daripada TPS itu akan dilakukan desinfeksi, ya, desinfektan, ya, di penyemprotan. Itu yang dilakukan, ya. Terus untuk mohon maaf, pertanyaan yang kedua apa tadi? Oh iya, nanti kalau misalkan diketemui ada yang bersuhu 37 itu apakah ada pemeriksaan lebih lanjut begitu? Jadi gini, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu merasa tidak enak badan gitu ya, badannya agak sumer gitu, terus batuk. Nah, ini kalau pemeriksaan lebih lanjut di TPS ya nggak kita siapkan ya. TPS itu kan tempat pemungutan suara, bukan untuk pemeriksaan kesehatan. Dan selanjutnya kalau memang dirasakan tubuh kita itu tidak enak, ya kita sarankan untuk pergi ke petugas kesehatan atau ke sarana kesehatan terdekat. Ini yang kita harapkan, ya. Jadi tidak ada pemeriksaan di tempat pemungutan suara, ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu teman-teman, yang kita harapkan itu kalau memang Bapak Ibu merasa tidak
enak badan atau sakit, lah ini jangan datang ke TPS ya. Ya, jangan datang ke TPS karena kalau kita sakit, merasakan sakit, otomatis kan imunitas kita itu turun. Ya, padahal imun kita harus bagus. Ya, jadi kalau selagi imunitas kita itu turun, kita berada di kerumunan atau di tempat berkumpulnya orang banyak, ini sangat berisiko karena kita nggak ngerti di sekitar kita ini yang jelas COVID itu masih ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Tika. Tidak boleh disepelekan beneran ya Bu Endang ya. Baik, Bu Endang, terakhir ini mungkin ada sekali lagi poin penting atau benang merah dari apa yang sudah kita bahas bersama. Ada beberapa hal tadi yang kelupaan ini yang saya sampaikan. Ya, silakan Bu. Kalau bapak ini sebagai seorang perokok ya, nah ini kita harapkan besok pada saat ke TPS jangan merokok ya. Jadi rokoknya disimpan dulu ya, jangan melakukan merokok di tempat kerumunan ya. Seperti kita ketahui bahwa asap rokok bapak ibu, bapak-bapak itu nanti akan mengganggu daripada kesehatan di lingkungan TPS nanti. Terus yang kita pesankan, kalau sudah melakukan pemungutan suara, ya kita harapkan langsung pulang, jangan mampir kemana-mana, Mbak Tika. Ya, itu dia. Nanti di seberang ada yang jual rujak gitu ya, waduh makan rujak dulu lah, di situ orang berkumpul banyak lah ini. Ayo hindari kerumunan. Jadi setelah pemungutan suara langsung aja pulang menuju ke rumah masing-masing, bertemu dengan keluarga kita. Dan usahakan setelah pulang dari rumah ya lebih bagus untuk mencuci diri ya. Jadi mencuci tangan ya, itu yang harus kita lakukan. Bila perlu misalkan mandi, wah kalau mandi saya kira endaklah karena kita juga tidak bertemu dengan banyak orang untuk besok itu karena jadwal sudah diatur oleh pengurus di TPS ya. Jadi itu mungkin poin yang ingin yang bisa saya sampaikan. Pokoknya ini ya, pokoknya mau nggak mau, suka nggak suka, protokol kesehatan 3 utama, mencuci tangan sesering mungkin, nanti pada saat mencoblos setelah memegang pensil gitu ya, atau alat coblosnya, nah ini kita harapkan cuci tangan segera ya. Terus masker ya, masker ini jangan ditinggalkan atau di saat di TPS maskernya dibuka, jangan. Jadi masker harus dipakai ya pada saat di TPS, nggak boleh dilepas dan memakai maskernya harus benar. Nah ini yang sangat-sangat kita harapkan. Jaga jarak ya, itu yang utama. Ya, mungkin itu Mbak Tika. Baik. Saya berharap sekali, ayo teman-teman, Bapak Ibu, kita besok datang ke TPS sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di dalam undangan oleh panitia pemungutan suara, dan protokol kesehatan wajib harus kita lakukan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Salam sehat selalu. Salam untuk semua teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan, Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Tika. Sampai jumpa. Iya.